Ya, baik saudara-saudara sekalian, kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
sore hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang kompilasi hukum Islam yang menjadi bagian terbesar dari materi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang asas-asas perkawinan di Indonesia. Ya, dasar hukum dan asas perkawinan di Indonesia. Apa yang menjadi materi hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kita kenal sebagai Undang-Undang Perkawinan, terdapat beraneka macam hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama ada hukum Islam, di mana hukum Islam ini berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam. Jadi penduduk Indonesia asli, warga negara Indonesia asli yang beragama Islam. Lalu yang kedua ada hukum adat. Hukum adat ini berlaku bagi golongan orang Indonesia asli lainnya di berbagai daerah Indonesia yang tidak beragama Islam. Lalu ada HOJI, Hualikan Ordonansi for Kristen Indonesia, atau Stadblad tahun 1933 nomor 74, di mana undang-undang ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen. Mayoritas mereka adalah penduduk Minahasa, Ambon, dan lain sebagainya. Lalu ada hukum perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini diperuntukkan bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina. Lalu ada hukum adat negaranya masing-masing yang berlaku bagi orang keturunan Timur Asing. Misalnya Arab, India, dan lain sebagainya. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia ini berlaku berbagai macam aturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku untuk warga negara yang berbeda-beda pula. Ada hukum Islam, ada hukum adat, ada aturan bagi yang non-Muslim, kemudian aturan bagi orang-orang Cina maupun yang datang dari Timur Asing. Lalu ada hukum yang berlaku bagi negaranya masing-masing, orang India dan lain sebagainya. Karena memang di Indonesia itu banyak orang dari negara-negara yang lain yang ada di Indonesia. Ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Jepang, ada orang India, dan lain sebagainya. Lalu masih ada hukum perdata Barat yang berlaku bagi orang Indonesia keturunan Eropa. Nah, ini berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat atau BW, Burgerlijk Wetboek. Yang ketujuh ada hukum perkawinan campuran, Regeling of the Gemeentehuweliken,
Statblad tahun 1898 nomor 158 berlaku untuk perkawinan antar golongan. Jadi banyak sekali hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan perkawinan. Lalu terjadilah unifikasi hukum perkawinan, penyeragaman dan penyatuan hukum perkawinan. Jadi hampir 3 dasawarsa, hampir 30 tahun sejak merdeka, dari tahun 1945 sampai tahun 1974. Ya, hampir 30 tahun. Indonesia belum memiliki hukum perkawinan yang unifikasi. Nah, dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional yang unifikasi. Jadi hampir 30 tahun, kurang 1 tahun gitu ya. Dari tahun 1945 sampai 1974. Hampir 30 tahun. Diundangkan atau diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum perkawinan nasional yang unifikasi, yang seragam. Di mana undang-undang ini diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974. Nah, kemudian undang-undang yang lain. Ada BW, Hoji, dan peraturan perkawinan campuran dinyatakan tidak berlaku sepanjang aturan-aturan tersebut sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan. Jadi kalau ada pasal di mana undang-undang perkawinan sudah mengatur hal tersebut, maka yang diatur di dalam BW, Hoji, ya maupun peraturan perkawinan campuran itu dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, undang-undang perkawinan ini masih bersifat umum. Undang-undang ini masih memerlukan peraturan pelaksanaannya. Maka pada tanggal 1 April tahun 1975, 1 tahun kemudian, dikeluarkanlah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara efektif mulai 1 Oktober 1975. Jadi dengan demikian Undang-Undang Perkawinan itu menjadi lebih lengkap dan operasional. Tujuan peraturan pemerintah ini adalah untuk menjelaskan, memperlancar, dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Contoh misalnya di dalam Undang-Undang ya Nomor 1 Tahun 74 itu ada pasal yang menyatakan bahwa setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Jadi pencatatan perkawinan itu harus diamankan, harus dilaksanakan. Kemudian tata cara pelaksanaan perkawinan. Lalu tata cara perceraian. Ya, tata cara perceraian di mana perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini juga harus dilakukan. Dan pengajuan gugatan perceraian tentang dan juga masalah poligami. Ya, masalah poligami ini menjadi sesuatu yang sensitif yang dulu sering diperdebatkan. Kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang dijelaskan secara detail ya pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Misalnya ada tambahan bahwa bagi pegawai negeri sipil ya yang mau melakukan poligami itu harus ada izin dari atasannya. Nah, kemudian adanya KHI melalui Inpres
nomor 1 tahun 1991. Tanggal 10 Juni 1991 semakin memperjelas materi hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia secara unifikasi. Jadi secara seragam, aturan apa yang berlaku bagi seluruh umat Islam Indonesia, yakni munculnya kompilasi hukum Islam melalui Inpres nomor 1 tahun 1991. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perkawinan Islam di Indonesia atau perkawinan secara umum, khususnya perkawinan bagi umat Islam Indonesia. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang asas hukum perkawinan nasional. Dari apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, apa yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, serta kompilasi hukum Islam, bisa diambil kesimpulan tentang asas-asas hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jadi memang asas hukum perkawinan ini tidak disebutkan secara eksplisit. Ya, secara eksplisit tidak disebutkan. Ini loh asas hukum perkawinan nasional. Tapi dari apa yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pemerintah serta KHI, ya bisa di situ kita mengambil kesimpulan apa yang menjadi asas dari hukum perkawinan Islam di Indonesia. Yakni yang pertama, tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang kekal. Tujuannya, ya, membentuk keluarga yang kekal. Lalu perkawinan itu sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, asas monogami tidak mutlak. Yang keempat, mencegah perkawinan usia dini atau perkawinan anak-anak. Yang selanjutnya adalah mempersempit atau mempersulit terjadinya perceraian. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban suami istri itu seimbang. Jadi ini adalah asas hukum perkawinan nasional yang termuat di dalam dasar hukum tadi, baik Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Nah, di sini akan kita jelaskan satu persatu berkaitan dengan asas-asas hukum perkawinan nasional ini. Yang pertama tentang tujuan, ya, tujuan. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulannya dari pengertian perkawinan. Misalnya dikatakan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, ini juga merupakan asas hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu perkawinan itu harus terjadi antara pria dengan wanita, tidak boleh dengan perkawinan sejenis, ya laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Sebagai suami istri dengan tujuan ya membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, kekal. Jadi tidak ada perkawinan yang dimaksudkan hanya untuk sementara waktu atau yang kita kenal dengan kawin mut'ah, nikah mut'ah. Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuan perkawinan itu bagaimana membina keluarga atau rumah tangga yang kekal. Lalu disebutkan di dalam KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam itu adalah pernikahan. Jadi kawin itu sama dengan nikah.
nikah itu bahasa Arab, kalau kawin itu bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan di dalam KHI, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidun, ya, ikatan yang sangat kuat. Misakon ghalidun, ya, yang sangat kuat yang tentu tidak mudah untuk dilepaskan. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan ini berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuannya itu taat kepada perintah Allah dan pelaksanaan pernikahan itu menurut hukum Islam termasuk ibadah. Nah, pengertian perkawinan ini menggambarkan luhur dan sakralnya sebuah ikatan perkawinan. Maka tidak layak suatu perkawinan itu ya didasari dengan motivasi-motivasi yang tidak baik. Karena perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang luhur, yang harus dihormati. Kemudian berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Undang-Undang Pasal 2, Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan itu dianggap sah kalau prosesi perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, artinya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing keyakinan agamanya. Nah, kemudian secara lugas, KHI pasal 4 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Jadi bagi umat Islam, perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Ya, harus sesuai dengan hukum Islam. Di samping juga, tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Nah, pencatatan perkawinan biasanya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, KUA, bagi umat Islam. Nah, tujuan penting pencatatan perkawinan itu adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam yang terdapat pada KHI pasal 5 dan pasal 6. Di samping itu juga untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum ya yang lebih kuat lagi dengan adanya pencatatan itu. Meskipun di dalam akad nikah itu sudah ada saksi ya, tapi di situ perlu ada pencatatan pernikahan yang dilakukan secara langsung ketika akad nikah itu terjadi. Ini sangat penting ya untuk adanya kekuatan hukum ya berkaitan dengan perkawinan yang terjadi tersebut. Nah, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau yang disebut dengan PPN. Dalam hal ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama. Pencatatan harus dilangsungkan di hadapan PPN, di mana kalau di luar pengawasan PPN itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, jadi kalau pencatatan hanya sekedar pencatatan biasa, pencatatan formal gitu ya, dicatat secara pribadi misalnya, nah itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi harus dilangsungkan di hadapan PPN atau pejabat KUA. Asas yang selanjutnya adalah asas monogami tidak mutlak. Ya, asas monogami tidak mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan
bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria itu hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita itu hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini merupakan asas. Jadi tidak ada poligami, tidak ada poliandri. Orang laki-laki harus menikahi satu perempuan. Orang perempuan menikahi satu laki-laki. Ya. Jadi asas awalnya itu adalah monogami. Tapi asas monogami ini tidak mutlak. Ya. Undang-undang perkawinan memperhatikan kondisi objektif masyarakat Indonesia. Sehingga asas monogami ini diterapkan tidak mutlak. Ya, karena sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia yang merupakan satu local wisdom ya, kebijakan lokal. Itu banyak orang melakukan poligami. Maka poligami itu juga tidak dilarang sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka di sini asas monogami disebut tidak mutlak. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberi peluang suami beristri lebih dari seorang atau melakukan poligami. Ya, jadi di dalam undang-undang itu ada peluang bagaimana seorang suami atau seorang laki-laki itu bisa beristri lebih dari seorang. Tapi kalau perempuan ya beristri atau seorang perempuan bersuami lebih dari satu itu yang tetap tidak diperbolehkan. Jadi yang ada adalah monogami. Bagi perempuan ya bagi laki-laki boleh poligami. Berkaitan dengan poligami ini, tadi asasnya adalah monogami ya. Asasnya monogami. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa pengadilan itu dapat memberikan izin, ya, bisa memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa orang yang mau berpoligami itu harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan agama, untuk bisa beristri lebih dari seorang. Nah, kemudian terjadi sidang dan pengadilan bisa memutuskan bahwa pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Paling banyak 4 orang ya istrinya. Apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, di sini secara tersirat bahwa di dalam poligami itu ada syarat-syarat tertentu, ada alasan-alasan tertentu. Sehingga nanti pengadilan bisa memberikan putusan apakah mengizinkan ataukah tidak mengizinkan laki-laki tersebut untuk melakukan poligami. Nah, pemberian izin poligami kepada suami itu harus memenuhi alasan serta syarat yang telah ditentukan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan kita bisa melihat pasal 4 dan 5 Junto KHI, Kompilasi Hukum Islam pasal 55 sampai 59. Di situ disebutkan secara rinci ya alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Di situ juga ada syarat-syarat ya. Disebutkan syarat-syarat bagaimana seorang suami itu
boleh mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang. Lalu asas perkawinan yang selanjutnya adalah mencegah perkawinan usia dini atau perkawinan anak-anak. Pelaksanaan perkawinan itu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Kalau dulu ya itu sudah biasa melangsungkan perkawinan ya untuk anak-anak yang barangkali kita anggap dia itu masih terlalu muda untuk membangun rumah tangga. Ya, dan itulah yang terjadi menurut adat. Tapi tentu pelaksanaan perkawinan sekarang itu harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsipnya, calon suami istri itu harus sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Nah, mungkin di dalam fikih munakahat itu yang disebut dengan al-ba'ah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda. Nah, disebut pemuda itu kan bukan anak-anak ya, mereka yang sudah berumur di atas anak-anak, sudah balik, katakanlah seperti itu. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa sudah mampu ba'ah ya, sudah mampu untuk menikah, mampu secara jasmani dan rohani, siap raga dan mentalnya untuk menikah, maka menikahlah. Jadi prinsipnya calon suami istri itu harus sudah siap dan matang, baik jiwa maupun raganya, untuk bisa melangsungkan perkawinan. Ya, dia tahu kewajiban suami itu seperti apa. Sang istri pun tahu apa yang harus dilakukan terhadap suaminya. Nah, semuanya itu diatur demi mewujudkan tujuan perkawinan. Ya, tujuan perkawinan itu apa? Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ya, tentu kebahagiaan itu akan bisa dicapai kalau suami istri itu betul-betul memahami fungsinya masing-masing. Saya sebagai suami misalnya, apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban saya. Ya, istri itu juga harus paham betul apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya sehingga tercapai kebahagiaan dan kekal ya. Biasanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih muda itu selalu diwarnai dengan emosi ya, sedikit-sedikit marah ya, sehingga akhirnya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu menyebabkan krisis dan akhirnya terjadi perceraian. Nah, jadi tujuan perkawinan itu menjadi tidak tercapai apabila mereka itu belum matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu harus dicegah perkawinan calon suami istri yang masih di bawah umur. Nah, disinilah kemudian undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam itu menetapkan batas usia perkawinan. Kalau di dalam fikih munakahat, ya dalam fikih itu tidak pernah disinggung, dibicarakan secara khusus berkaitan dengan usia perkawinan itu. Mau kawin umur berapapun juga terserah. Ya, katanya mengikuti sunnah Nabi, di mana Rasulullah itu menikahi Aisyah ketika Aisyah itu masih berada di bawah umur.
Nah, berkaitan dengan pembatasan usia itu. Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal calon suami itu adalah 19 tahun. Dan calon istri itu 16 tahun. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, orang yang mau melakukan perkawinan, yang laki-lakinya itu sudah berumur 19 tahun, dan yang akan menjadi istri itu paling tidak dia sudah berumur 16 tahun. Itu baru bisa melangsungkan perkawinan. Demikian juga calon mempelai yang berada di bawah umur 21 tahun itu harus mendapatkan izin orang tuanya. Jadi meskipun dia itu sudah mencapai umur yang ditentukan, yang laki-laki umurnya 19 tahun, yang istri 16 tahun. Tapi untuk melakukan pernikahan, karena mereka masih di bawah umur 21 tahun, maka wajib mendapatkan izin ya dari orang tuanya. Nanti ya ini kantor urusan agama yang akan mengurusnya. Pria atau wanita di bawah batas minimal usia kawin itu dimungkinkan untuk melaksanakan perkawinan setelah dia mendapat dispensasi dari pengadilan. Nah, ini ada solusi. Ya, ada solusi. Bagaimana kalau orang yang masih berada di bawah umur, yang laki-laki belum ada umur 19 tahun, yang perempuan belum mencapai 16 tahun. Tapi mereka keduanya itu sudah ngebet mau menikah. Mereka sudah bersama-sama di mana-mana selalu jalan bersama sehingga ditakutkan akan terjadi ya hal-hal yang itu melanggar norma agama. Maka di sini ada sebuah solusi yakni mengajukan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan. Ya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi itu kan artinya apa ya, pengecualian ya atau kemurahan ya, dispensasi. Sehingga dengan demikian laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun itu bisa melakukan pernikahan kalau pengadilan itu menyetujui ya izin dispensasi nikah yang diajukan oleh masing-masing pihak. Ya, jadi di sini pengadilan ya juga berperan di dalam memberikan penilaian apakah ini layak ya. Apakah ini layak untuk dilaksanakan perkawinan ataukah tidak. Nah, biasanya alasan-alasan yang diajukan, alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon dispensasi nikah itu seperti yang saya sebutkan tadi, ya mereka sudah pengen sekali menikah atau mereka sudah bertunangan lama misalnya, atau dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang itu melanggar hukum dan norma agama. Ya, untuk menghindari perzinahan, maka kemudian bisa dilaksanakan dispensasi nikah. Kemudian asas yang selanjutnya adalah mempersempit perceraian. Mempersempit perceraian atau dalam hal ini berarti mempersulit terjadinya perceraian antara suami istri. Di mana kita mengetahui bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menurut Undang-Undang Perkawinan. Kekal ya dalam arti
Ya, kalau bisa terjadi sehidup semati. Untuk itu kemudian dibuat asas untuk mempersulit terjadinya perceraian. Di antaranya adalah bahwa perceraian itu dimungkinkan, tetap mungkin ya, karena perceraian itu merupakan sebuah solusi. Kalau sebuah konflik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu sudah tidak bisa diselesaikan, maka solusi yang terakhir itu adalah perceraian. Nah, jadi perceraian ini adalah solusi dan itu dimungkinkan terjadi. Tetapi harus ada alasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak boleh, misalnya saya sebagai suami, mentalak istri saya secara sewenang-wenang, tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Nah, kalau di dalam fikih itu kan, ya tidak disebutkan secara tegas, lugas, apa saja yang bisa dijadikan alasan, ya alasan untuk melakukan perceraian. Begitu saya mengatakan tolak tuki misalnya, saya cerai kamu, maka terjadilah perceraian. Dan juga perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ya, tidak boleh kemudian terjadi secara privat, secara pribadi. Ya, pokoknya saya mengucapkan perceraian, maka terjadilah perceraian. Jadi perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Inilah yang kemudian orang merasa dipersulit ya untuk melakukan perceraian. Dan memang itu tujuannya seperti itu, supaya orang tidak sembarangan ya melakukan perceraian atau mengajukan gugatan perceraian. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, asas selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri itu seimbang. Barangkali kita sudah tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri di dalam fikih munakahat. Apa kewajiban suami? Ya, apa kewajiban istri? Itu sudah ya dikemukakan oleh berbagai ulama. Nah, sedangkan hak dan kewajiban suami istri seimbang berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Sedangkan istri itu adalah ibu rumah tangga. Jadi setara kedudukannya, semuanya punya tugas masing-masing. Ya, mereka punya tugas masing-masing yang berbeda, tetapi saling mendukung. Kemudian hak dan kewajiban keduanya seimbang, baik itu dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga, ya kepala keluarga, dan ibu dan istri itu sebagai ibu rumah tangga. Ini bukan berarti bahwa istri itu ya di bawah suami, tidak. Tapi hal-hal yang penting yang berkaitan dengan apa keluarga itu harus diputuskan bersama. Jadi hak dan kewajiban keduanya itu seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Nah, tentu di sini tidak bisa ditentukan secara lugas ya bahwa perempuan itu harus berada di rumah terus karena dia adalah ibu rumah tangga dan yang berkewajiban untuk mencari nafkah itu hanya suami. Ya. Tapi saling menolong, saling tolong menolong dan saling mendukung kerjasama antara suami dan istri. Itulah yang diinginkan oleh undang-undang ini. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi baik ya suami maupun istri itu berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Jangan kemudian setelah mereka menjadi suami istri, sang istri itu tidak punya hak untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, semuanya diatur oleh suaminya. Jadi masing-masing, baik suami maupun istri itu berhak melakukan perbuatan hukum, melakukan jual beli, transaksi, dan lain sebagainya, dan juga saling mewarisi. Ya, saling mewarisi. Ini hak yang setara di antara suami dan istri. Nah, jadi itulah saudara-saudara sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, dasar hukum perkawinan di Indonesia yang meliputi banyak aturan-aturan sebelum Undang-Undang Perkawinan itu diterbitkan. Lalu muncullah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang lalu disempurnakan dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada kompilasi hukum Islam, ya, yang itu menambah sempurnanya aturan hukum untuk umat Islam Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun di dalam KHI itu terdapat pasal-pasal yang menyiratkan adanya asas perkawinan nasional di Indonesia. Di antaranya tadi bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian perkawinan itu harus dicatatkan dan dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Lalu ada monogami tidak mutlak, karena masih diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada mempersempit perkawinan, mencegah perkawinan anak di bawah umur, anak usia dini, atau anak-anak, lalu hak dan kewajiban suami istri seimbang. Nah, jadi itulah materi kita pada perkuliahan kita sore hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita sudah akan masuk kepada hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kita mulai dengan syarat dan rukun perkawinan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira di bagian Indonesia Barat sudah maghrib, ya, apalagi yang di bagian tengah mungkin sebentar lagi akan Isya. Oleh karena itu, perkuliahan ini bisa kita akhiri dan mari kita tutup bersama-sama perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya izin untuk undur diri.